Battle! Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Pengertian metabolisme dan enzim. Metabolisme ialah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Sedangkan enzim ialah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Fungsi enzim sangat berperan penting dalam proses metabolisme sel. Enzim nantinya akan berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme sel. Struktur enzim. Struktur enzim terdiri dari beberapa komponen. Penyusun utama suatu enzim adalah spoenzim atau protein. Agar berfungsi dengan baik, enzim memerlukan komponen lain yang disebut kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, kofaktor dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gugus prostetik. Gugus prostetik adalah struktur enzim yang terdiri dari molekul-molekul organik yang berperan untuk memberi kekuatan tambahan terhadap kerja enzim. Yang kedua adalah koenzim. Koenzim terdiri dari molekul organik non-protein kompleks yang terikat renggang dengan enzim, berperan untuk memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari suatu enzim ke enzim yang lain. Yang ketiga, ion-ion organik. Ion-ion organik terikat dengan enzim atau substrat kompleks dan berperan untuk mengefektifkan kerja enzim. Komponen enzim. Komponen enzim terbagi menjadi 2. Yang pertama, enzim sederhana, yang kedua, enzim kompleks. Enzim kompleks terdiri dari komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Komponen non-protein bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Teori cara kerja enzim dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori kunci gembok. Enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, teori ketetapan induksi. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah produk akhir reaksi. Yang kedua, enzim bekerja spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim merupakan protein sehingga dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, berupa koloid. Yang ketujuh, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basah. Yang kedelapan, dapat digunakan berulang kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Suhu. Suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi protein dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. 2. Perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. 3.
Ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. 4. Konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkat kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. 5. Zat-zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya yang pertama adalah garam-garam dan logam alkali dalam kondisi encer sekitar 2% sampai 5%. Yang kedua, ion logam Ca, Fg, Mn, Ni, dan Cl. 6. Zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor terbagi menjadi dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Contohnya, oksalosusinat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif merupakan yang terikat pada sisi alosterik atau sisi lain selain sisi aktif enzim. Contohnya, antibiotik penisilin. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan di akhir proses dapat menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup sehingga disebut juga dengan reaksi eksergonik. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4, yaitu glikolisis, hiperbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan siklus elektron. Tahapan yang pertama adalah tahapan glikolisis. Glikolisis yaitu mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Persamaan glikolisis yaitu glukosa tambah 2 ADP tambah 2 NAD menjadi 2 asam pirufat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Persamaan ini terjadi di sitosol. Tahapan glikolisis fase 1. Yang pertama, glikolisis diawali dengan fosforilisasi glukosa. 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforisasi menjadi fruktosa 1,6 di fosfat. Yang keempat, terjadinya isomerisasi atau pemecahan menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton. Kemudian dihidroksiaseton diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Fase kedua, nomor 5. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 di fosfogliserat. Yang keenam, dengan bantuan fosfogliserat kinase 1,3 di fosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Yang ketujuh, perisomerasi menjadi 2 fosfogliserat. Yang kedelapan, berubah menjadi fosfoenol pirufat, dan yang ke-9 terbentuk asam pirufat. Tahapan respirasi aerob ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria pada kelompok eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol. Tahapan siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksalosetat yang membentuk sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses pembentukan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinasi yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarbolisasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalususinat yang terikat oleh enzim isositrat dihidrogenase. Pada tahap tinggi juga, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarate oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarate menjadi sinil OA oleh enzim alfa ketoglutarate kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil OA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Yang
6 suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dihidrogenase. Yang ketujuh, pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksalasetat yang dibantu dengan enzim malat dihidrogenase. Tahapan keempat, transfer elektron. Transfer elektron adalah serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Fungsi transfer elektron adalah mengoksidasikan NH-DH. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dan prosesnya. Contoh proses anabolisme ialah fotosintesis, komosintesis, sintesis lemak, dan protein. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karena karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbonhidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi fotosintesis terjadi di organisme yang disebut kloroplas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran tangkap, membran luar, dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut sperma yang digunakan elemen penghasil fotosintesis. Kemudian ada thylakoid yang merupakan struktur yang membantu mendatangkan data yang berisi klorofil. Tumbuhan thylakoid disebut dengan murana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. 1. Reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. 2. Reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energi berupa energi kimia. Reaksi terang ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru. Terjadi di membran thylakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1 yang 700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosintesis yaitu menangkap energi cahaya yang melepaskan elektron alat fotosintesis yaitu klorofil A. Macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi, yaitu 1. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu elektron akseptor primer. Fotofosforilasi siklik. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Fotosistem 1 akan pergi ke akseptor elektron, terus ke ferrodoksin, lalu ke kompleks sitokrom, setelah itu ke fotosistem 1 lagi, menghasilkan ATP. Gelap, ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi cahaya hasil reaksi terang. Hasil reaksi terang ada NADPH2 dan ATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. 3 tahap dalam reaksi gelap, yaitu tahap pertama, tahap fiksasi. Lalu tahap kedua adalah reduksi dan tahap ketiga adalah regenerasi.
Tahap fiksasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tahap pengikatan 3 karbohidrat atau CO2 oleh 3-rebulosa bisfosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco. Yang kedua adalah membentuk 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Tahap reduksi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah terjadi fosforilasi PGA oleh ATP ke DPGA, lalu direduksi oleh NADPH menjadi PGAL atau GA3P. Tahap yang ketiga adalah regenerasi. Regenerasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pelepasan fosfoglyceraldehid menjadi glukosa dan regenerasi RUBP. Yang kedua adalah 1 PGAL disintesis menjadi setengah molekul glukosa. Yang ketiga, 5 PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP.